Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat malam Anda semua yang bergabung di ziarah virtual ini. Saya sapa-sapa dulu, Romo Jenderal MSF, Romo Provinsial, para konfrater, Romo dan Bruder MSF dimanapun Anda berada, para suster, frater, para novis dan postulan yang ikut bergabung dalam acara ini, Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang berkenan mengikuti acara ini
bagi Anda juga para kerabat MSF dan para donatur yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Kita yang tergabung dalam ziarah kali ini bisa menikmati ziarah ini dengan dua cara, yakni melalui Zoom meeting dan juga melalui channel YouTube secara live streaming. Saudari-saudaraku yang terkasih, tema ziarah kita pada malam hari ini adalah sejarah MSF dan MSF update, yakni tentang bagaimana berdirinya kongregasi MSF dan bagaimana perjalanan di tahun yang ke-125 sebagai wujud rasa syukur atas 125 tahun berdirinya kongregasi para misionaris keluarga kudus. Tepatnya pada tanggal 28 September yang lalu, kami para misionaris keluarga kudus kongregasi MSF memperingati hari ulang tahun yang ke-125. Sebagai wujud syukurnya kita menggelar ziarah virtual yang ketiga pada hari ini 1 Oktober 2020. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita buka acara kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Erwin Santoso. Kepada Romo Erwin Santoso kami persilahkan. Terima kasih, para konfrater dan Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk membuka pertemuan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam asuhan keluarga kudus, Engkau mendirikan kongregasi kami MSF, di bawah pimpinan pendiri kami Pater Yohanes Baptis Bercie. Selama 125 tahun ini, kami mengalami penyertaan-Mu dalam semua pergumulan, pelayanan, dan karya-karya baik kami. Kami percaya dalam kerjasama yang baik dengan umat beriman-Mu, kami dapat ikut membesarkan kerajaan-Mu dengan teladan keluarga kudus dan perlindungan Santa Maria dari La Salette. Lindungilah juga para pemimpin kongregasi kami, para misionaris, dan para umat di tingkat dunia maupun di provinsi kami. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan sukacita 125 tahun ini menjadi sukacita kami semua yang merasakan berkat-berkat-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Erwin Santoso yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini dengan doa. Sebelum kita melanjutkan ziarah kita pada malam hari ini, saya bacakan terlebih dahulu peraturan bagi kita semua, seluruh peserta selama mengikuti ziarah virtual via Zoom meeting ini. Yang pertama, selama ziarah ini, peserta boleh menghidupkan fitur video, namun seluruh peserta wajib mematikan mic atau menekan tombol mute selama pemaparan materi dan sharing dari para narasumber. Panitia berhak mematikan mic jika peserta belum atau tidak melakukannya. Yang kedua, pada sesi tanya-jawab, peserta yang hendak bertanya atau sharing, silahkan menuliskan terlebih dahulu di kolom chat dengan format, nama, asal, dan isi pertanyaan atau isi sharing. Panitia akan memilih peserta yang akan bertanya atau bersharing. Peserta yang terpilih dipersilahkan untuk mengaktifkan mic pada posisi unmute. Dalam ziarah kita ini juga ada giveaway. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ziarah virtual malam ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Kongregasi MSF Provinsi Jawa, yakni MSF Jawa, di channel YouTube Provinsi Jawa, dan juga akan ditayangkan secara recorded setelah live streaming ini berlangsung. Akan ada giveaway untuk Anda semua. Syarat-syarat mengikuti giveaway dalam ziarah ini, yakni pertama, Anda dipastikan sudah subscribe channel YouTube MSF. Kemudian klik like video ziarah ini pada edisi yang ketiga ini. Lalu yang ketiga, berikan komentar yang menarik seputar program ini. Dan tentu saja disertakan nomor WA. Panitia akan memilih 10 komentar yang terbaik, yang menarik, dan peserta yang terpilih akan dihubungi oleh panitia
untuk pengiriman giveaway-nya. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam rangka 125 tahun ini, maka kemudian mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia perayaan HUT 125 tahun MSF di Indonesia, di dunia ini. Kita panggilkan bersama Romo Risdianto untuk bergabung dan memberikan sambutannya. Selamat malam para Romo, Frater, Bruder, Suster, dan saudara-saudari sekalian yang hadir dalam pertemuan Zoom meeting dalam rangkaian 125 tahun MSF. Kali ini kita akan mengambil tema sejarah MSF, dan pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita sudah berbicara mengenai tempat bersejarah La Salette di Prancis, dan itu merupakan sebuah tempat yang istimewa bagi kita, bagi pater pendiri kita, Jean Berthier, MS. Dan kini tentu saja kita akan berbicara mengenai para misionaris kita. Tetapi kita ingat juga satu tempat yang sangat bersejarah, Grave di Belanda. Saya pernah bersama dengan Dewan Pimpinan Umum mengunjungi tempat istimewa itu di tahun 2008. Sebuah tempat yang berada di pinggir sungai Maas atau Meuse dalam bahasa Prancisnya, sebuah tempat yang simbolik, tempat yang mengundang para misionaris awal kita tentu saja untuk siap ya melaut, dikirim ke seberang dunia membawa pesan-pesan keselamatan yang sudah direnungkan oleh Pater Berthier di La Salette, dihidupi di Grave, di komunitas pertama. Dan saya rasa menarik, salah satu cerita dari konfrater kita di Belanda, bisa saja mereka dari Grave itu pergi naik kendaraan mobil ya, ke stasiun terdekat, stasiun kereta terdekat itu di Nijmegen. Lalu dari Nijmegen mereka bisa pergi ke pelabuhan entah itu Rotterdam atau Amsterdam, dan dari sana mereka pergi ke berbagai belahan dunia. Misi pertama kita ingat itu di tahun 1905 ke Brasil, dan 1926 di tahun-tahun berikutnya ke Indonesia, terutama ke Kalimantan, dan 1932 ya, kapal dari entah dari Amsterdam atau Rotterdam berlabuh ke Teluk Jakarta. Para konfrater, para saudara-saudari sekalian, selamat mengadakan pertemuan Zoom meeting mengenai sejarah MSF, dan tentu saja kita memberi salam pada para misionaris kita di berbagai belahan dunia, di Chile, ya, di Eropa, ada Jerman, Prancis, Italia, dan kalau kita ingin menyebut bahwa MSF berkaya dari kutub utara sampai kutub selatan, ini ada benarnya. Di kutub utara ini ada konfrater kita dari Polandia ya, berkarya di Norwegia, di belahan Norwegia yang bahkan paling utara mendekati kutub ya. Di selatan kita ada konfrater kita di Chile ya. Dan sekali lagi selamat pesta, selamat merenungkan sejarah misi MSF. Mari kita merayakan jubileum ya, meniup jubel, meniup trompet dari tanduk kambing, dan biarlah rangkaian Zoom meeting kita ini kita maknai sebagai rangkaian untuk meniup trompet dari tanduk kambing itu. Selamat mengadakan pertemuan, salam jubileum. Baik, terima kasih Romo Rizdi yang sudah memberikan sambutannya pada siarah virtual kita pada malam hari ini. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, saya ucapkan selamat datang kembali bersama kami para misionaris keluarga kudus dalam acara siarah virtual yang ketiga. Program siarah virtual ini merupakan wujud syukur kami, Anda dan kita semua atas hari ulang tahun Kongregasi MSF yang ke-125 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, sedikit mereview. Dalam pertemuan kita yang pertama, kita telah berbicara tentang masa kecil Pater Berthier.
hingga beliau menjadi seorang pendiri dan pendidik di Sekolah Apostolik MS, Misionaris Bunda dari La Salette. Dan dalam ziarah yang kedua, kita telah bersama-sama secara virtual berziarah ke tempat penampakan Bunda Maria di atas Gunung La Salette. Seraya juga mendengarkan pesan-pesan pertobatannya yang penting. Dan pada ziarah malam hari ini, kita akan bersama-sama meneruskan cerita tentang bagaimana sejarah kongregasi MSF bermula, bertumbuh, dan berkembang. Dan nanti kita juga akan mendengarkan sharing dari konfrater MSF yang bertekun dalam 3 karya kerasulan khas MSF, yakni kerasulan keluarga, kerasulan panggilan, dan kerasulan misi. Dan untuk bagian yang pertama ini, kita akan diperkaya bersama 2 narasumber kita, Romo Frans Hendarto MSF dan Romo Edianto MSF. Kepada Romo berdua, kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan berkah dalam. Dalam pertemuan yang terakhir lalu kita telah bersama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria La Salette dan pesannya yang disampaikan kepada kedua gembala kecil Maximin dan Melanie, yaitu pesan untuk menyampaikan kabar penampakan dan kabar sukacita itu kepada seluruh umat manusia. Dan itulah yang dibuat oleh Pater Berthier sendiri dengan mendirikan kongregasi misionaris keluarga kudus. Terakhir kita melihat bagaimana Pater Berthier kemarin sudah meletakkan jabatan sebagai direktur seminari dan sekolah apostolik, kemudian kembali melayani di Gunung La Salette dan di paroki terdekat pada musim dingin. Ketika Romo Berthier sudah kembali dan melayani di paroki-paroki, beliau menemukan dalam pelayanan sehari-hari ada banyak anak-anak muda yang ingin menjadi misionaris, ingin menjadi imam dan misionaris, tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena usia mereka tidak memungkinkan, karena sudah lebih dari 12 tahun. Batas usia waktu itu adalah 12 tahun, dan anak-anak itu adalah sudah berusia lebih dari 12 tahun atau lebih dari 14 tahun sampai dengan 30 tahun. Keprihatinan ini muncul, kemudian Pater Berthier hendak memfasilitasi mereka semua ini agar mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka menjadi misionaris yang handal. Ya, karena juga kebanyakan mereka berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan sekolah. Ini juga terkait dengan seruan dari Paus Leo ke-13 dalam Sancta Dei Civitas yang menyerukan tentang karya misi gereja pada tahun 1880. Terdorong oleh seruan Sri Paus Leo ke-13 inilah kemudian Pater Berthier mengajukan niatnya kepada pemimpin mereka, MS, tetapi seruan atau cita-cita Berthier ini kurang begitu diperhatikan karena baru saja pensiun, kemudian ada ide baru, mungkin akan menjadi sesuatu yang menghalangi gerak langkah MS. Tetapi Pater Berthier tidak menyerah. Pada kesempatan mengadakan retret untuk para imam diocesan di Keuskupan Reims, ketika bertemu dengan Kardinal Langinia, Uskup Agung Reims, Pater Berthier mengungkapkan idenya itu kepada beliau, dan beliau berjanji akan membantu, memfasilitasi apa yang menjadi cita-cita Romo Berthier, dan akan dipertemukan dengan Kardinal Rampolla, Kardinal Sekretaris Negara yang ada di Roma. Dan memang benar, apa yang dikatakan oleh Kardinal itu direalisasikan, dan beliau dipertemukan kepada Kardinal Rampolla, Sekretaris Negara, yang lalu menyampaikan cita-cita Romo Berthier itu kepada Bapak Suci Sri Paus sendiri. Baru pada tanggal 11 Oktober setelah pertemuan dengan Kardinal dan Sri Paus, Pater Berthier mendapatkan izin dari pemimpin MS untuk merealisasikan cita-cita beliau mendidik orang-orang muda yang akan menjadi misionaris. Dan hebatnya Romo Berthier tidak mau berpisah dari MS. Ketika ditanya, lebih baik saya mati daripada berpisah dengan kongregasi saya. Meskipun Romo Berthier mendirikan tarekat MSF, namun beliau tetap menjadi anggota penuh
tarekat MS karena kecintaannya kepada Bunda Maria di La Salette. Setelah mendapatkan izin, beliau kemudian pergi ke kota Grave di Belanda. Seperti tadi dikatakan oleh Romo Risdi, di tepi Sungai Maas. Ini adalah bekas tangsi militer di Belanda, di Grave, yang karena telantar kemudian dibeli dengan harga yang tidak terlalu mahal. Sangat murah pada waktu itu. Namun, meskipun murah, Pater Berthier tidak bisa membeli dengan uang sendiri. Banyak umat membantu, terutama para dermawan yang selama ini membantu Romo Berthier membantu membeli rumah itu. Uskup setempat, Monsignor Willimus van der Ven, ya, Uskup Hertogenbosch atau Bois-le-Duc, memberi izin kepada Romo Berthier untuk memulai karya itu, dan tanggal 28 September 1895 dimulailah yang namanya L'œuvre de vocation tardive pour la mission étrangère, atau Missionnaire de la Sainte Famille atau MSF, misionaris dari keluarga kudus. Terkait dengan itu, Romo Berthier berkata, "Saya bekerja untuk pendidikan anak-anak, namun saya selalu berpikir untuk membantu mereka yang terpanggil secara terlambat, tentu saja dengan sepengetahuan dan izin pemimpin. Saya meninggalkan pelayanan saya dan tanah air saya dan datang ke sini untuk memulai karya ini." Sungguh karya ini diletakkan oleh Romo Berthier di bawah perlindungan Bunda Maria La Salette sendiri yang menjadi devosi Pater Berthier selama beliau hidup. Ini adalah ruang kelas pertama di kota Grave, di seminari pertama di Grave. Kondisinya sangat sederhana, bahkan dikatakan oleh orang-orang setempat dalam keadaan yang sangat miskin, ekstrim. Dalam sebuah suratnya dengan seorang penderma, Romo Berthier menulis seperti Anda lihat di sini, "Pour l'installation d'un grave l'œuvre dont la pauvreté rien ne manque." Yang artinya kurang lebih, dalam keadaan yang sungguh sangat miskin ini, beliau merasa tidak kekurangan suatu apapun. Beliau menerima keadaan apa adanya agar bisa menyiapkan misionaris yang handal. Ini kamar beliau dengan pemanas dari kayu. Dan kemudian selama pembinaan, Romo Berthier ini menanamkan kepada anak didiknya dua spiritualitas khas Berthier. Yang pertama, kakak bina adik. Yang kedua, kerja tangan atau opera manualia. Ini menjadi spiritualitas khas misionaris keluarga kudus. Kakak bina adik ini terjadi mengapa? Karena Pater Berthier ketika berangkat ke Grave, dia tidak mengenal bahasa lain kecuali bahasa Prancis dan bahasa Latin. Sedangkan para murid-murid pertama, mereka kebanyakan berasal dari Jerman dan Belanda dan Polandia yang tidak bisa belajar bahasa lain. Maka komunikasinya diperlukan seorang penerjemah. Dan salah seorang dari mereka yang dipandang cukup handal, ya, itu ditunjuk Romo Berthier untuk membantu adik kelas mereka memahami apa yang diajarkan Romo Berthier. Jadi, kakak kelas membantu adik kelas agar bisa maju dalam hidup rohani, tetapi juga bisa maju dalam bidang intelektual. Ini sampai sekarang masih ada, bahkan di Yogyakarta itu ada juga kakak kelas membantu studi adik kelas dalam diskusi untuk persiapan bakalaureat atau apapun. Yang kedua terkait dengan kerja tangan, opera manualia. Yang kali lalu kita lihat bagaimana Romo Berthier dalam sekolah apostolik itu juga sudah mengawalinya di Corps, di dekat La Salette di Prancis sana. Dan itu dibawa juga sampai ke Grave. Beliau berkata, "Anak-anakku, kerja tangan tidak mengotori tangan seorang imam. Tangan seorang imam bukan hanya untuk memberkati, tetapi juga untuk bekerja tangan." Pater Berthier tidak hanya berkata, tetapi beliau membantu juga mereka ketika rekreasi untuk mengupas kentang, sebagaimana Anda lihat tadi dalam gambar ini, mengupas kentang bersama-sama dengan para misionaris. Jadi kedua hal inilah yang menjadi kekasan pembinaan Romo Berthier. Mengapa khas? Karena Romo Berthier ingin membentuk agar, yang pertama, para misionarisnya itu bisa survive dalam keadaan apapun dengan keterampilan kerja, hidup yang terampil di lahan misi. Ya, disiapkan
sungguh sangat terampil untuk makan, untuk bekerja, untuk apapun. Jadi sungguh dituntut seorang misionaris yang handal. Kemudian yang memperhatikan konfrater yang lain, terutama yang lebih kecil dalam arti yang membutuhkan. Jadi perhatian kepada konfrater itu juga ditanamkan. Inilah menjadi dua spiritualitas dasar yang ditanamkan Romo Berthier kepada para anak didiknya. Ya. Kemudian sekarang akan kita lihat bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Romo Berthier selama beliau mengadakan atau membentuk tarekat baru kita ini, MSF. Romo Edianto akan membantu kita mengantar penjelasan sejarah berikutnya. Terima kasih Romo Frans. Tadi kita mendengar bagaimana Romo Frans menceritakan kesulitan yang dihadapi Romo Berthier dari dalam, masalah kemiskinan ekstrim, masalah bahasa, komunikasi yang begitu berat karena Romo Berthier hanya bisa bicara bahasa Latin dan Perancis. Namun juga ada kesulitan besar yang datang dari luar yang itu sungguh-sungguh mengguncangkan semangat dari Romo Berthier. Ini adalah gambar Kardinal Ledochowski, Ketua Propaganda Fide atau Ketua Penyebaran Iman, Kongregasi Penyebaran Iman, di mana waktu beliau mohon izin agar diperkenankan menyimpan Sakramen Maha Kudus di kapel di Grave, rupanya beliau menolak dan berkomentar begini: tidak ada gunanya membina orang-orang yang sudah tua dan mengirimkan mereka ke misi karena tenaganya sudah melemah. Surat ini ditulis pada tahun 1896 dan jawaban ini sungguh mengguncangkan Romo Berthier karena apa yang ia rintis ternyata disalah mengerti oleh Kardinal Ledochowski ini. Namun dalam situasi seperti ini beliau berprinsip dalam suratnya mengatakan kalau ini hanya satu kesulitan, maka saya akan menghadapinya dengan rahmat Allah. Tetapi seandainya ini, artinya penolakan-penolakan tadi, adalah tanda bahwa Allah dan gereja tidak merestuinya, maka saya akan siap untuk membatalkan karya ini atau menutup institusi ini. Ini adalah sebuah sikap ketaatan pada gereja tentunya. Namun dalam situasi seperti ini juga beliau ingin belajar dari Santo Alfonsus Liguori. Karena Santo ini mengalami hal yang sama. Ketika beliau mendirikan Kongregasi Redemptoris, beliau mengalami penolakan 3 kali dari Roma, dan akhirnya diterima. Jadi teladan Santo Alfonsus Liguori ini memberi inspirasi buat beliau untuk tetap bertahan dalam situasi yang memang sungguh-sungguh tidak mengenakan Romo Berthier. Di samping itu beliau juga berusaha menjelaskan atau menerangkan maksudnya apa sih karya beliau, terutama tentang istilah panggilan tertunda. Sebentar Maris, jangan ke situ dulu Maris. Kenapa melalui tulisan-tulisan dalam buku berjudul L'Œuvre de la Sainte Famille, beliau menjelaskan bagaimana karya keluarga kudus, bagaimana beliau menginginkan karya ini akan tuju kemana. Maka ini akhirnya pelan-pelan orang mulai mengerti, dan akhirnya memang dukungan orang-orang di Grave begitu besar sehingga perjalanan institusi yang Romo Berthier dirikan mulai terus berkembang. Dan akhirnya memang yang tidak kalah penting adalah dukungan terus dari protektor atau pelindung dari karya ini yang ditunjuk oleh Paus Leo ke-13, yaitu Kardinal Langenier dan uskup dari Bois de Luc, di mana Grave berada. Mereka berdua terus mendukung Romo Berthier sehingga Romo Berthier bertahan dalam situasi yang tidak ideal ini, dan akhirnya pada tahun 1903 Kongregasi Propaganda Fide mendukung karya Romo Berthier ini. Sesuatu yang berat karena ditekuni akhirnya berbuah yang membahagiakan. Kemudian saya akan menceritakan juga saat-saat terakhir Romo Berthier, terutama ketika beliau menjelang wafatnya. Kita tahu bahwa beliau punya penyakit yang sudah beliau derita ketika masih dalam pendidikan di La Salette, sehingga
terus berpengaruh beliau ketika di Grave. Namun yang perlu diingat bahwa pada tahun pertama di Grave ada 18 siswa. Namun akhirnya berkurang begitu cepat. Pertama adalah mungkin karena kehidupan yang ekstrim miskin tadi. Ada orang yang akhirnya nggak tahan pulang ke rumah. Namun juga ada orang-orang yang dikirim kembali ke rumah karena dianggap tidak serius. Akhirnya kelompok ini menjadi kecil sekali. Dan bagi Robertia nggak apa-apa, karena dia mengatakan di tahun pertama saya ingin membentuk kelompok inti yang baik, yang tahan bantingan, untuk memberi contoh yang baik bagi mereka yang akan datang kemudian. Maka akhirnya ada sebuah pembinaan, kakak membina adik, seperti itu. Karena dia mempersiapkan kelompok inti ini sendiri. Maka yang tidak kalah penting adalah pada tanggal 4 Oktober tahun 1903, adalah saat pertama ada anggota MSF yang berkaul kekal. Ada 4 orang. Dan setelah itu juga mungkin kePKN Robertier dengan kesehatan yang begitu melemah, dia butuh mencari seorang jadi wakilnya. Kalau suatu waktu beliau meninggal, sudah ada yang meneruskannya. Maka beliau minta izin kepada Kardinal Langenia untuk mengadakan kapitol, memilih wakil. Ini izin khusus kenapa? Karena yang diikuti hanya mereka para frater yang masih kaul, belum ditahbiskan. Karena biasanya dalam kapitol umum itu biasanya ada romo-romo dan sudah kaul kekal. Waktu itu baru hanya 4 frater yang kaul kekal, dan yang lainnya 26 lainnya masih kaul sementara. Dengan izin itu akhirnya terpilih waktu itu frater Joseph Karl yang waktu itu berusia 33 tahun dan belum kaul kekal, masih kaul sementara. Ini adalah sebuah keistimewaan tentunya. Dan akhirnya memang peristiwa menggembarkan lain yang terjadi adalah pada tahun 2000, pada tanggal 24 Januari 1905, beliau diizinkan mentahbiskan 20 orang tahbisan kecil dan 5 orang tahbisan subdiakon. Ini waktu itu tahbisan ada beberapa tahap ya, seperti sekarang ya. Ada tahbisan kecil, subdiakon. Dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1905, 3 imam MSF pertama ditahbiskan, yaitu Alexandre Berthaud, Alexandre Martin, dan Matthew Michalon. Dan di akhir tahun ini juga jumlah komunitas di Grave tercatat 120 orang, 3 imam, 8 kaul kekal, 41 kaul sementara, dan 20 novis, dan 50 sekolah subsimarjil. Beliau semakin melemah kesehatannya, dan akhirnya karena penderitaan yang begitu hebat, ditambah lagi mati raga beliau yang begitu kuat, akhirnya beliau wafat pada tanggal 16 Oktober 1908. Tentu ini sangat menyedihkan semua anggota komunitas. Namun kelangsungan kongregasi tetap terjaga karena beliau sudah mempersiapkan wakilnya yang meneruskan tugasnya, yaitu Romo Joseph Karl. Waktu beliau meninggal, Joseph Karl sudah ditahbiskan jadi imam. Sebentar Romo Aris. Waktu beliau meninggal, sudah ada 12 imam, 11 kaul kekal, dan banyak anggota lain yang terus bertumbuh, dan mereka memang akhirnya, Robertia meninggal sebagai anggota MS, setia sebagai anggota MS, seperti yang beliau cita-citakan, sebagai Rasul Bunda Maria yang berduka di La Salette. Dan anggota-anggota baru inilah yang akan meneruskan karya beliau sebagai Rasul Bunda Maria yang berduka di La Salette. Terus Romo Aris. Ya, setelah itu akhirnya berkembanglah kongregasi MSF, karena di tahun 1910 ada misionaris dikirim ke Brasil. Sebentar. Di Brasil, kemudian tahun 1925 datang ke Kalimantan, 1932 sampai ke Semarang, juga ke Amerika Serikat, ke Chili, akhirnya ke seluruh ke-4 benua, menyebar kemana-mana untuk meneruskan perjuangan dari Romo Berthier. MSF Jawa
ditandai dengan kedatangan 3 romo pada tanggal 25 Februari 1932, yaitu Romo Wilkins, Romo John van der Streek, dan Romo Havelman, dan mereka lah yang akhir cikal bakal dari frekuensi MSF Jawa, mulainya di paroki Atmodirono, berkembang ke terus Romo, silakan langsung ke beberapa tempat yang lain di seluruh Jawa. Ada beberapa paroki, ini paroki Pati, 16 paroki di Jawa. Ini Purwodadi. Banteng, Ramangun, Leco, paroki tercinta, Temanggung, Sedangguo. Ini adalah calon gereja barunya nanti. Juga akhirnya keluar Jawa ke Keuskupan Rantuka di Lewalaga dan Lato. Ini kembali ke Jakarta. Di paroki Romo Adi. Di paroki Jepara. Ini parokinya Romo Tony sekarang. Nah, ini Romo Bobi, ini juga ke Keuskupan Tanjung Selor pada tahun 2002. Ini gerobokan. Juata Permai di Keuskupan Tanjung Selor. Sekata di Tanjung Selor juga. Wekanis di Lampung, terakhir kita juga membuka karya di Lampung. Wekanis, Romo Supri dan Romo Roswan. Dan akhirnya juga kita, Provinsi Jawa, mengirim misionarisnya ke berbagai negara. Ada yang di Perancis, ada yang di Chili, ada yang di Jerman. Nanti kita akan mendengar bagaimana kesaksian dari para konfrater yang dikirim ke daerah misi tadi. Ini misi ini yang dimulai tahun 2003, namun akhirnya ditutup pada tahun 2008. Madagaskar, pernah ada Romo berkarya di sana, 2 Romo. Ini adalah di Amerika, Romo Irawan yang sekarang di PPK Semarang. Ini di Prancis, ini foto lama nih karena ada Romo yang nggak dikenal memimpin misa di Ambalong nih. Ya, ini di Jerman. Ini fotonya memang foto lama, jadi Romo sudah kembali ke Indonesia. Nanti Romo Jerman sendiri akan sharing sendiri. Aktual juga, Prancis akan sharing juga ini. Ini Romo-Romo Jenderal. Ini Romo Frans. Saya pikir itu Romo Frans, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Romo Frans dan juga Romo Edianto yang sudah berbagi tentang bagaimana kongregasi kita, kongregasi MSF ini bertumbuh, berkembang, dan sampai di tahun yang ke-125 ini. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kini kita akan menyaksikan bagaimana tarekat MSF ini bertekun dan mengembangkan karya-karya kerasulannya. Tarekat MSF memiliki 3 kerasulan khas, yakni kerasulan keluarga, kerasulan panggilan, dan kerasulan misi. Maka di sesi selanjutnya kita akan diantar oleh para romo yang bergelut dengan setia di dalam 3 kerasulan ini. Untuk bagian yang pertama, saya persilahkan dari kerasulan keluarga. Monggo Romo Erwin Santoso untuk berbagi kepada kita semua pada kesempatan ini.
Baik, itu tadi sharing dalam gambar ya, dalam rajutan gambar-gambar menarik. Mungkin nanti jika ada yang mau bertanya, silahkan bisa mulai diketik dulu nama, asal, dan nanti bisa kemudian menuliskan. Kira-kira dari gambar-gambar tadi apakah sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, nanti boleh ditanyakan. Baik, untuk yang bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana karya-karya para konfrater MSF di ladang kerasulan panggilan. Sudah bergabung dengan kita Romo Martin Kleruk, dan beliau adalah direktur di postulat MSF letaknya di Salatiga. Maka bergabung dengan kita Romo Martin, monggo silahkan Romo Martin untuk berbagi dengan kita semua. Saudara-saudari terkasih, saat ini Anda ada bersama kami di Seminari Bertinianum, postulat MSF di Komplek Biara Bethlehem Salatiga. Selain kerasulan keluarga, MSF juga selalu memberi perhatian kepada karya pastoral dalam bidang kerasulan panggilan. Tentu hal ini bersesuaian dengan semangat yang diwariskan oleh Pater Venerabilis Johannes Berthie kepada kami, para imam misionaris keluarga kudus. Keprihatinan Pater Berthie akan kekurangan tenaga-tenaga misionaris yang dialami oleh gereja pada zaman itu menggerakkan beliau untuk mengumpulkan dan mendidik orang-orang muda menjadi misionaris yang siap diutus untuk melayani gereja dimanapun. Maka sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya itu, Pater Berthie mendirikan sekolah apostolik yang pertama di Grave, Belanda. Disitulah cikal bakal bertumbuhnya kongregasi para misionaris keluarga kudus. Oleh karena itu, kerasulan panggilan bagi MSF juga merupakan hal yang penting, yakni mengumpulkan dan mendidik orang-orang muda yang berkeinginan menjadi misionaris. Di Seminari Bertinianum inilah para imam yang sekarang sudah berkarya di berbagai tempat, di dalam maupun di luar negeri, memulai langkah pertama mereka meretas jalan panggilan. Dibentuk, dididik untuk menjadi seorang misionaris seperti sekarang ini. Dan dari Seminari Bertinianum inilah benih-benih misionaris itu bertumbuh dan berkembang. Di seminari ini, para calon orang-orang muda, para calon misionaris MSF dipersiapkan untuk menjadi misionaris yang tangguh, tanpa kenal lelah seperti yang diteladankan oleh Venerabilis Pater Johannes Berthie. Maka beberapa aspek yang diperlukan sebagai seorang misionaris mulai ditanamkan, mulai dikembangkan di Seminari Bertinianum ini, ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini kepada para calon misionaris. Dan aspek-aspek kehidupan
yang diperlukan nantinya untuk tugas sebagai seorang misionaris antara lain adalah kematangan dalam segi kepribadian, kematangan secara psikologis, kematangan secara intelektual, kerohanian, hidup bersama dan kerja tangan, serta di dalam masa-masa awal ini semakin memurnikan motivasi untuk menjadi seorang misionaris yang siap melayani gereja. Semua itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang misionaris yang nantinya diutus ke tanah-tanah misi. Tentu proses pendampingan dan pembentukan di tempat ini sangat terbantu oleh dukungan dari berbagai pihak, teristimewa dari para donatur, dari kerabat MSF, dan dari Puci, dan umat sekitar seminari ini yang dengan segala cara membantu kami dalam bentuk jasa, tenaga, dan finansial. Oleh karena itu, kami menyampaikan banyak terima kasih. Salam keluarga kudus, berkah dalam. Terima kasih untuk Romo Martin Kleruk yang sudah memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana kerasulan panggilan dikelola dan ditumbuh kembangkan dan digeluti oleh kami para misionaris keluarga kudus ini. Setelah ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua akan diajak melanglang buana menuju ke tempat-tempat para misionaris kami bertugas atau berkarya. Nanti kita akan pergi ke Chile, ke Amerika, ke Jerman, ke Prancis, dan juga akan kita ajak ke Flores serta di Pantura, Jawa Tengah. Namun terlebih dahulu, kita akan mendengarkan lantunan lagu persembahan dari Romo Trisno, judulnya Pater Bertie Teladan. Mari kita dengarkan bersama. Pater Bertie teladan kami dalam menjalani panggilan suci, cinta Allah yang menjiwai, berbakti dengan sepenuh hati, semangat misi saling menghormati, karya keluarga dan panggilan suci, hidup seturut teladan sang bunda, jadi pekerja kebun anggurnya. Marilah jadi penerus karyanya, murnikan hati, laksanakan janji setia, ikuti Pater pendiri kongregasi misionaris keluarga kudus. Pater Bertie
terima kasih sekali Romo Trisno sudah menghibur kami semua dengan lantunan lagu yang luar biasa hebat. Pater Bertie Teladan. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana para misionaris MSF dari Provinsi Jawa berkarya di tanah-tanah misi. Ada yang berkarya di mancanegara seperti Chile, Amerika, Jerman, Prancis, dan ada pula yang bermisi di tanah misi domestik seperti Flores dan juga di daerah Pantura, Jawa Tengah. Maka saudari-saudaraku, mari kita saksikan bersama bagaimana perjuangan dari para misionaris MSF Jawa yang berkisah kepada Anda sekalian, kepada kita semua pada malam hari ini. Untuk bagian yang pertama, saya persilahkan Romo Ferry yang berkarya di Chile. Saudari-saudara yang saling mengasihi dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Albertus Ferry Asmarajati, MSF. Saya bertugas di Chile di Amerika Selatan sejak tahun 2012 atau sekitar 8 tahun. Kami menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa pengantar. Ini adalah Indonesia, kemudian sebelah sana adalah Chile. Jaraknya kurang lebih 30 jam perjalanan udara, ditambah lagi transit. Sekarang saya tinggal di Santiago, Chile, atau ibu kota. Ini adalah Palacio La Moneda, tempat presiden. Ini adalah Katedral Santiago, Keuskupan Agung Santiago. Ini adalah Cerro Santa Lucia. Ini adalah Templo Votipo Maipu atau gereja besar di Maipu untuk beberapa kegiatan besar. Ini adalah Bunda Maria di Cerro San Cristobal. Bisa dilihat sebagian besar Santiago dari bukit San Cristobal. Ini adalah tempat ketika Papa Fransiskus merayakan misa di Chile. Saya tinggal di paroki ini, di paroki Santa Isabel de Hungría sejak bulan Maret yang lalu. Kemudian bulan April kami harus karantina mandiri atau karantina wajib. Karena itu saya sedikit sekali mempunyai kontak dengan umat yang ada di sini. Kami di sini tinggal berlima, melayani 2 paroki yang berbeda. Tapi sebagai tim paroki, saya tinggal bersama dengan Romo Andres, orang Belanda yang sudah lama sekali di sini, dan juga Romo Christian, orang asli Chile. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ini adalah Romo Andres, Romo Christian. Ini gereja kami dari dalam. Selama ini pelayanan kami lakukan adalah menerima jenazah karena kami mempunyai rumah duka. Banyak tempat tidak mau menerima jenazah karena takut COVID. Kami juga menerima untuk tes PCR. Ini adalah bantuan logistik kepada mereka yang membutuhkan yang kami lakukan. Kami juga membantu dapur umum. Dapur umum yang kami bantu melayani lebih dari 180 orang. Yang lain seperti misa streaming misa. Ini adalah tempat saya berkarya, paroki San Lorenzo Longgawi. Saya berkarya di sini kurang lebih 6 tahun. Ini dari dalam, dari luar. Paroki mempunyai kapel atau bisa dikatakan komunitas atau komunitas lebih dari 40 komunitas, dan semuanya mempunyai misa. Setiap bulan sekali, ada yang 2 kali, tergantung situasi. Jaraknya yang paling dekat antara 30 menit, yang jauh 1,5 jam sampai 2,5 jam. Jarak dari Longgawi ke pusat kota tempat saya tinggal sekarang kurang lebih 316 km, ditempuh dengan 3,5 jam perjalanan darat. Itu gambaran mengenai Chile. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita obrolkan. Ini adalah misa terakhir kami dengan para romo, kemudian makan siang bersama merayakan 125 tahun MSF. Baik, Romo Ferry, terima kasih atas penjelasannya melalui video. Nanti bisa ditanya-tanya ya, Romo. Bisa ditanya-tanya kembali oleh para peserta ziarah. Dan mari saudari-saudaraku, kita meloncat lagi ke Amerika. Kita akan dihantar oleh Romo Eko Yuwantoro melalui penjelasan video maupun mungkin dari penjelasan langsung oleh Romo Eko Yuwantoro. Kepada Romo Eko Yuwantoro saya persilahkan untuk mempresentasikan atau menjelaskan kepada kita.
Baik, itu tadi sedikit penjelasan gambar ya, bahwa Romo Eko Yuwantoro saat ini bekerja di Amerika bersama komunitasnya di sana, bekerja untuk orang-orang kecil yang ada di sana. Nanti silahkan bisa Bapak Ibu sampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan jika ada yang masih belum jelas. Untuk bagian yang selanjutnya, kita akan secara langsung melompat lagi ke dataran Eropa di negara Jerman. Di sana sudah ada Romo Jajak yang akan mengajak kita untuk berkeliling-keliling rumahnya, dan nanti coba kita bisa tanya-tanya kembali. Dan mari saya undang Romo Jajak untuk bergabung bersama kita semua. Monggo Romo. Dilaporkan langsung dari Desa Asulding, Bayern, Jerman. Hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, jam 13.33 di bawah suhu 10 derajat Celcius. Saya, Romo Jajak MSF, asli Atmodirono, Semarang, sedang menjalani kursus bahasa untuk persiapan misi karya pelayanan di paroki di Jerman ini. Syukur pada Allah bahwa saya boleh ambil bagian dalam karya misi di MSF ini sebagai seorang imam yang melaksanakan tugas perutusan. Saya bersama dengan Romo Bimo, Romo asli Jepara yang sudah 8 tahun berada di sini, dan juga bersama Romo Adrianus Adri Nugroho asli Boyolali yang sudah 6 tahun melayani umat di sini. Dan bersama-sama saya akan mengajak berkeliling kita semua untuk melihat pasturan dan salah satu gereja yang ada di belakang saya ini, di mana Romo Bimo melayani umat di sini. Saat ini Anda sedang menyaksikan atau sedang melihat rumah pasturan di mana Romo Bimo dan Romo Adi tinggal. Di sini terdapat 2 kamar, masing-masing Romo mendapat 1 set kamar, 1 kamar kerja, 1 kamar tidur. Dan seperti rumah pada umumnya, ada dapur, ada ruang makan, ada ruang keluarga, dan lain sebagainya. Kita sedikit mengintip dari dekat pasturan yang ditinggali Romo Bimo dan Romo Adi. Dan di sini adalah pintu utamanya, dan Anda bisa melihat ada nama Romo Adrianus Nugroho dan nama Bimo Ari Wibowo. Kalau ada orang yang ingin bertemu, cukup menekan tombol ini atau ini, tidak bertemu siapa, dan nanti yang di rumah akan menjawab. Dan di sini dapat Anda lihat tulisan, maaf ya, Pfarramt St. Leonhard Asulding. Pfarramt itu kantor paroki, St. Leonhard itu santo pelindung, Asulding adalah nama desanya. Kantor paroki Santo Leonhard yang berada di Asulding. Dan ada jam untuk bertemu, jam buka kantor. Yang menarik di sini adalah romo-romo yang berkarya di paroki itu mempunyai jam kantor. Sejauh yang saya amati, yang Romo Bimo dan Romo Adi lakukan, mereka itu berkantor mulai jam 10 atau jam 11, terus lanjut sampai mereka melayani misa harian pada malam hari yang biasanya dilaksanakan jam 7 malam. Sesekali mereka membawa bekal dari rumah atau kadang memasak di kantornya masing-masing. Romo Bimo berkantor sekitar 10 kilo dari tempat ini, sedangkan Romo Adi sekitar 5-6 kilo dari rumah ini. Selain pasturan, Anda juga bisa melihat ini adalah semacam panti paroki atau tempat pertemuan di mana umat paroki Santo Leonhard Asulding
biasa melakukan kegiatan latihan musik, sesekali ada latihan kur, juga sesekali ada kegiatan-kegiatan rutin yang memang sudah dilakukan dan bersebelahan langsung dengan rumah milik penduduk desa yang lain. Di sini Anda bisa melihat Brunnen atau pancuran Santo Leonhard ya, yang mengalirkan air segar, tapi sayangnya bukan untuk diminum. Nah, dan sekarang saya akan mengajak kita semua untuk mengunjungi gereja Santo Leonhard Asbulding. Yuk kita jalan. Gerejanya cukup besar kalau dari luar, dengan jam matahari yang ada di situ. Ini saya masuk lewat pintu belakang. Ini adalah pintu belakang gereja. Mari kita coba masuk dan melihat apa yang ada di dalam gereja. Menarik sekali, kuncinya sebesar ini, menunjukkan bahwa pintu ini juga sudah sangat tua. Ya, selamat datang di gereja Asbulding. Ini adalah bagian sakristi. Ada jubah, ada beberapa piala atas prestasi umat, ya, patung-patung yang disimpan, patung untuk pasio juga. Dan ini ada tangga menuju ke menara. Ini pintu masuk ke dalam gereja. Mari kita masuk ke dalam gereja dan kita lihat seperti apa bagian dalamnya. Ini adalah bagian dalam gereja Santo Leonhard dengan orgelnya yang ada di balkon. Biasanya gereja ini bisa memuat sekitar 200 orang. Tapi karena situasi pandemi dengan protokol kesehatan, maka ada jarak antara umat yang satu dengan umat yang lain, dan diberi tanda supaya tidak diduduki. Dan ini bagian altar utama. Terdapat 2 altar. Yang di bagian belakang sana itu imamnya masih menghadap ke depan atau membelakangi umat, sedangkan altar yang ini altar yang dibuat kemudian, tempat duduk missioner untuk lektor. Dekorasinya juga amat sederhana, tetapi tidak mengurangi suasana hikmat dalam gereja.
bejana baptis, gambaran Yohanes Pembaptis bersama Yesus yang sedang dibaptis. Setelah tadi kita berkeliling dalam gereja dan melihat di dalamnya, sekarang saya akan mengajak kita semua untuk berkeliling di sekitar halaman gereja yang adalah makam bagi penduduk setempat. Dan jika kita bergeser sedikit, kita bisa melihat ada begitu banyak makam yang ada di sini. Salah satu kebiasaan umat, sebagian atau kebanyakan dari mereka setelah merayakan misa mengunjungi makam anggota keluarga yang sudah meninggal di samping gereja ini. Dan kita bisa melihat bentuk penghormatan dan kecintaan mereka terhadap orang sudah meninggal dengan memberikan dekorasi bunga-bunga yang indah, menyalakan lilin, dan menyematkan foto orang yang sudah meninggal supaya mereka selalu bisa dikenang. Ada yang sederhana sekali, ada yang juga sangat cantik karena dekorasi yang sudah dibuat oleh tiap-tiap keluarga. Dan ini adalah salah satu bangunan di mana biasanya jenazah disemayamkan, lalu orang datang untuk menghormati, dan kemudian diadakan ritual pemakaman di pemakaman ini, atau juga kadang bisa di dalam gereja. Here ruin in freedom. Di sini beristirahat dengan tenang, dengan damai. Teresa Hux, Johann Hux. Sini juga ada sumur tempat mengambil air dan ada disediakan alat untuk menyiram bunga-bunga yang sudah ditanam. Baik, sekarang kita akan menuju ke Prancis. Minggu yang lalu kita diajak oleh Romo Winarto ke Bukit La Salette. Sekarang kita akan berjalan-jalan bersama Romo Winarto untuk berkenalan dengan bagaimana kondisi komunitas di sana. Monggo Romo Winarto. Ya, terima kasih. Saya Romo Winarto, sudah 8 tahun di Prancis, seperti Romo Ferry sudah 8 tahun juga. Lalu 7 tahun di paroki di Perancis, dan hampir sekitar 6 tahun menjadi pastor kepala di sebuah paroki di Keuskupan Grenoble. Berikut ini beberapa gambar video tentang keadaan paroki dan komunitas kami.
Baik Romo Winarto, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Juga terima kasih boleh lihat langsung bagaimana situasi umat di sana. Dan pada kesempatan selanjutnya kita akan bersama Bruder Toto. Kita akan kembali ke Indonesia dan kita akan berjumpa dengan karya misi di Bumi Larantuka, yakni di Flores Timur, di Paroki Lato dan Lewolaga. Kepada Bruder Toto, monggo saya persilahkan untuk mempresentasikan kepada kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bruder Franciscus Saverius Toto Purwanto MSF. Biasa dipanggil Bruder Toto. Saya sekarang ditugaskan di Paroki Santa Perawan Maria La Salle Plato di Keuskupan Larantuka. Saya melihat bahwa masyarakat di tempat saya berada ini sungguh masyarakat yang sangat terbuka, ramah tamah. Mereka tidak takut dengan kita, dan akhirnya pun juga saya dengan mudah untuk menjalani tugas pastoral di tempat ini. Sebetulnya kalau kita lihat alam di tempat ini, masyarakat sudah diberi anugerah begitu luar biasanya alam di sini. Selain indah, juga banyak hasil bumi yang bisa mereka raih, dan itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Namun belum diolah secara maksimal. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang sejauh saya bisa, itu memberikan contoh atau pelatihan bagaimana hasil bumi yang selama ini hanya dijual begitu saja, kita olah sebentar agar mempunyai nilai yang lebih, dan itu menurut pendapat saya akan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi keluarga-keluarga di tempat di mana saya bertugas ini. Ada beberapa hal yang di sini saya telah coba untuk membantu mereka, menganimasi mereka agar mereka juga tergerak hatinya. Yang pertama, pengolahan hasil bumi. Kita di sini begitu banyak tanaman serai. Tanaman serai ini kalau di tempat ini hanya ditanam di pekarangan-pekarangan dan digunakan ketika mereka berpesta untuk bumbu daging. Dari pengalaman saya bahwa serai ini bisa kita buat minuman, dan di sini belum terbiasa, maka saya mencoba menawarkan produk teh serai ini kepada mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa serai yang mereka tanam, yang hanya ditanam begitu saja, itu sebetulnya bisa mempunyai nilai lebih untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Selain kami juga memberikan contoh bagaimana produksi wedang seduh serai, kami juga memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana membuat VCO. Ini terbuat dari bahan dasar kelapa yang sangat melimpah di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana kita mencoba memberikan nilai lebih dari hasil kelapa dari kebun kita, tidak hanya dijual terus itu saja, tapi mereka mampu mengolahnya menjadi VCO yang akan memberikan nilai lebih dari kelapa. Anak-anak terutama yang masih bersemangat untuk studi melanjutkan sekolah, atau keluarga-keluarga yang merelakan anaknya untuk pergi ke sekolah, saya tawarkan untuk melanjutkan sekolah di panti asuhan di Jawa. Ya, kami bekerjasama dengan para suster yang memiliki panti asuhan di Jawa dan mengirimkan beberapa anak yang sekolah di Jawa di panti asuhan, terutama di Ganjuran sana. Beberapa anak sekarang sudah mulai ada SMP dan SMA, juga SMK. Sebentar lagi mereka akan lulus, dan harapan saya ketika mereka pulang ke sini, mereka akan menjadi inspirasi bagi anak-anak yang lain agar pengalaman di Jawa, hidup di Jawa,
nilai-nilai apa yang di sana itu bisa diambil yang baik dan bisa dikembangkan di tempat ini. Keluarga-keluarga yang selama ini kami dampingi atau anak-anak, remaja maupun OMK itu mempunyai masa depan yang lebih cerah. Mereka mampu untuk tergerak hatinya, mempunyai semangat bahwa hidupku harus lebih baik daripada hidup-hidup yang telah dijalani oleh orang tua mereka. Saat ini saya berada di Pondok Inspirasi. Tempat inilah yang akan menjadi usaha kami mewujudkan apa yang menjadi visi misi MSF Provinsi Jawa, yakni menghadirkan keluarga-keluarga yang sejahtera, beriman, dan bermartabat. Baik, terima kasih Buder Toto yang sudah membagikan pengalamannya berkarya menemani umat di paroki Maria La Salib Lato di Kuskupan Larantuka. Kita akan menuju ke tempat yang dekat dengan kita, yakni di Pantura, lebih tepatnya di Pantura, Jawa Tengah. Kita akan bersama Romo Ipeng untuk bersama-sama melihat apa saja yang digerakkan, apa saja yang dibuat oleh para Romo yang ada di kawasan Pantura untuk umat yang ada di sana. Monggo Romo Ipeng. Pak yang apa Romo nyaris itu? Itu Semar atau siapa itu? Bagong. Oh, Bagong. Oh, Bagong itu ya.
Aku ketemu kali. Kita cukupkan sampai di sini, dan sedikit banyak saya sudah merangkum untuk kita semua. Rangkuman dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Kutipan menarik dari Injil Matius bab 9 ayat 37 sampai 38, ayat favorit Romo Pater Ber. Tuayan memang banyak namun pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kutipan ini menjadi kutipan sakti bagi Pater Bertie MS, yang kemudian bisa menggerakkan dia untuk mempersiapkan dan mendidik tenaga-tenaga misi yang handal dan cakap. Kata-kata sakti yang menginspirasi seluruh gerak sejarah kongregasi MSF hingga menginjak di tahun yang ke-125 ini. Dalam prosesnya kita lihat bersama tidak selalu mudah, bahkan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun kini para putra Bertie muda menggeliat di dalam roh misi yang sama, mengembangkan tarekat kemana saja, ke tempat-tempat yang jauh, bahkan di tempat di mana gereja tidak lagi tumbuh atau mati. Perjuangan para penerus venerabilis Pater Bertie belumlah usai. Masa depan membentang bagi tarekat ini. Dibutuhkan energi-energi baru, tunas-tunas muda, dan siapapun Anda yang mengikuti acara ini, bagi Anda semua yang masih muda, masih belum menemukan jawaban atas panggilan hidup, pada saat ini juga, mari bergabung bersama kami dalam kongregasi para misionaris keluarga kudus, dan kami semua menanti Anda. Demikian rangkuman yang bisa saya buat, catatan yang bisa saya buat untuk kita semua pada malam hari ini. Saya umumkan sekali lagi untuk Anda semua yang mengikuti acara ziarah virtual ini, bahwa dalam ziarah virtual ini ada giveaway. Cara untuk mengikuti giveaway ini sangat mudah. Yang pertama, silahkan subscribe channel YouTube MSF Jawa. Kemudian klik like video ziarah virtual edisi yang ketiga ini. Dan silahkan memberikan komentar yang menarik seputar program ini. Serta berikan juga nomor WA Anda di dalam komentar itu. Panitia akan memilih 10 komentar yang menarik, yang paling menarik, dan peserta yang terpilih akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman giveaway-nya. Giveaway-nya akan seperti apa? Silahkan mengikuti cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan. Klik subscribe channel kami, kemudian klik like dan berikan komentar yang paling menarik. Saudari-saudaraku yang terkasih, akan ada program-program seperti ziarah virtual ini di masa yang akan datang. Program-program seperti MSF Bersehati dengan berbagai macam tema. Nanti kita akan berjumpa lagi di dalamnya. Silahkan tetap stay tune bersama kami di channel YouTube kami, dan juga kami akan selalu menginformasikan
kami akan sampaikan informasi di berbagai platform media sosial yang kami punya, di YouTube, di Instagram, dan dimanapun ada. Jangan lupa untuk mensubscribe juga channel YouTube kami semua yang ada di sini, channel YouTube resmi kami, official MSF Jawa. Dan tadi pesanan Romo Ipeng, Romo Heri Purnawan yang luar biasa tadi, silahkan jualannya dipayoni, jualannya dibeli. Juga boleh subscribe juga di channel YouTube RKBBR Balai Budaya Rejosari. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama untuk Romo Superior Jenderal MSF, Romo Agustinus Purnomo MSF, yang telah berkenan hadir selama 3 kali ziarah virtual ini, dan support dan serta dukungannya yang luar biasa untuk program ini. Juga untuk Romo Provinsial MSF Provinsi Jawa, Romo Petrus Sumargo MSF, yang telah mendukung acara ini hingga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk para panitia ziarah virtual ini, untuk para narasumber yang hadir dan menjelaskan kepada kita pada hari ini, untuk semua anggota kerabat MSF dimanapun Anda berada, untuk para donatur kongregasi MSF dan juga komunitas-komunitas MSF yang ada dimanapun saja, serta Anda semua, Anda sekalian yang telah mengikuti dengan setia program ziarah virtual dari yang pertama, kedua, hingga yang ketiga ini. Tak lupa, saudari-saudaraku yang terkasih, kami semua mohon maaf jika selama ziarah yang ketiga ini ada salah-salah kata, ada kesalahan teknis yang menyebabkan ketidaknyamanan kita semua. Nanti setelah kita tutup dengan doa, Bapak Ibu, saudari-saudaraku, jangan beranjak dahulu. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dan saya harapkan videonya dalam kondisi menyala. Saudari-saudaraku, sedikit closing, mungkin Romo Jenderal akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata. Sekali lagi, Romo Jenderal, apakah masih bersama dengan kami? Selamat malam. Ya, semuanya. bisa Romo, monggo Romo, monggo. Ya. Ya, saya pindah ke HP karena ada gangguan internet rupanya. Ya. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari para Romo Bruder Suster pada kesempatan yang ini. Terima kasih atas pastinya. Saya bersyukur bisa berkunjung ke tempat-tempat semua tadi yang diceritakan, dan sejauh saya bertemu dengan umat di tempat-tempat itu, mereka merasa senang dengan pelayanan para Romo MSF yang kreatif, seperti yang ada di Flores, seperti yang ada di tempat-tempat lain, menyesuaikan situasi yang ada. Maka bersyukurlah untuk itu semua. Dan tadi ada yang tanya di mana MSF paling subur, Pak Widodo, yaitu sekarang paling subur panggilan di Madagaskar. Ada 72 frater di skolastikat, sehingga skolastikatnya penuh, 1 kamar 2 orang, sekarang baru bangun tambahan. Sedangkan di daerah-daerah yang lain memang tidak sesubur. Di Kalimantan sekarang lebih banyak daripada di Jawa, di Brasil, dan lain sebagainya. Maka saya sebagai pimpinan MSF mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya yang saudara-saudari yang mendukung karya MSF dengan berbagai macam cara, dan semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati keluarga Anda. Salam dari Roma, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Purnomo, nanti diminta untuk berkat penutupnya untuk kita semua setelah doa ini. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan segera menutup acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan bimbingan-Mu pada kami semua yang bergabung dalam ziarah virtual pada malam hari ini. Kami bersyukur boleh berjumpa dengan para konfrater kami yang berkarya dimanapun saja. Kami mensyukuri seluruh dampingan dan juga penyelenggaraan-Mu bagi tarekat kami hingga sampai di tahun yang ke-125 ini. Ya Bapak, kami masih mohon penyertaan-Mu di hari-hari mendatang.
Biarkanlah tarekat MSF ini berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah tumbuh semangat jiwa Bertie muda di kalangan kami, di kalangan anak-anak muda yang nanti akan menjadi penerus bagi berlangsungnya karya tarekat MSF di manapun kami berada. Ya Bapak, kami bersyukur atas berjalannya ziarah virtual ini dari awal hingga akhir ini. Kau sertai dan Kau jamah kami untuk senantiasa setia berada di dalam bimbingan-Mu. Dan kini ya Bapak, berkatilah kegiatan kami selanjutnya, istirahat malam kami, dan juga semoga kami dapat menjalani hari-hari mendatang dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih-Mu bagi kami semua. Kini ya Bapak, kami akan segera mengakhiri acara ini. Lindungilah kami dalam hari-hari kami mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Kini kami mohon Romo Jenderal untuk memberkati kami semua. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga Bunda Maria La Salette pada bulan Rosario ini selalu mendampingi kita semua, dan Pater Bertie mendoakan kita semua, dan Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera semua. Terima kasih Romo Jenderal, kita semua yang sudah bergabung